Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin jemaah Isya, Tarawih dan Witir menyembah Allah. Marilah lagi dan lagi kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Karena kasih sayang Allah Ta'ala, malam ini malam 24, Allah memudahkan kita untuk taat kepada Allah. Hadirnya kita di rumah Allah ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita, tapi karena Allah mesti berikan kita kemudahan untuk taat kepada Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi Allah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang sangat mencintai umatnya, bahkan hari-hari yang pikir umatnya, hidupnya, tidurnya tidak pernah memikirkan umatnya agar selamat di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya. Maka pantas pula kita mengaku umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, puasa Ramadan tidak lama lagi, tinggal beberapa hari lagi tanpa terasa. Sedangkan kita tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang Allah ampuni. Suatu ketika sering kita dengar ceramah bahwa Jibril alaihissalam telah berdoa dan Rasulullah mengaminkan. Jadi salah satu doa Jibril alaihissalam kali ini doanya berbeda. Berbeda kenapa? Karena doanya itu penuh dengan menjelekkan. Jadi kalau kita dengar pasti keterangan itu sudah ceritakan seperti ketika Rasulullah naik mimbar pertama, tiba-tiba Rasul bilang amin. Naik mimbar kedua, tangga yang kedua, Rasulullah bilang amin. Naik tangga yang ketiga, Rasulullah bilang amin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari ini kami lihat tidak seperti biasanya kau menyebutkan amin, apakah gerangan? Maka Rasulullah katakan, telah datang Jibril kepadaku berdoa dan aku mengaminkannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa yang berdoalah Jibril alaihissalam, yaitu malaikat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, malaikat yang memberikan wahyu kepada para nabi alaihi salam, kepada Rasulullah juga. Seorang malaikat yang paling dekat dengan Allah telah berdoa, dan yang mengaminkannya adalah seorang yang Allah cintai, Habibullah Rasulullah Muhammad SAW yang mengaminkannya. Maka doanya ini pasti doa yang istijabah. Pasti doanya ini adalah doa yang makbul di hadapan Allah Ta'ala. Maka doanya salah satunya yang penting. Kata Jibril alaihissalam telah berdoa, celakalah wahai umatmu ya Rasulullah, apabila telah datang bulan Ramadan kepadanya, habis bulan Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka Rasulullah amin. Jadi yang mendoakan Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Sedangkan kita tidak tahu sampai hari ini apakah Allah telah ampuni kita.
hati-hati, kita sampai saat ini belum tahu apakah amalan puasa kita, apakah amalan Ramadan kita, apakah salat kita, apakah witir kita, apakah bacaan Quran kita. Dengan itu Allah telah ampuni kita belum tahu. Maka hati-hati. Jadi hati-hati supaya kita bisa diampuni Allah. Maka orang-orang saleh itu dia menjaga dalam setiap amalannya bagi dua. Jadi Allah telah firmankan tadi, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi Allah coba kita, hidup mati kita ni Allah coba. Apa yang ingin Allah lihat dari kita? Ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Jadi Allah ingin lihat dari kita itu siapa yang bulan puasa ini yang puasanya paling baik amalnya. Allah ingin lihat salat malam kita ni salat malam yang ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Allah ingin lihat bacaan Quran kita ni, Allah ingin lihat yang ahsanu amala, siapa bacaan Quran yang paling baik daripada kita. Maka ahsanu amala. Allah ingin kita lihat di bulan Ramadan ini adalah ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Maka ulama telah katakan ahsanu amala dua saja. Yang pertama adalah lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, kemudian mencontoh amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apakah salat kita karena Allah? Kita yang tahu sendiri. Apakah puasa kita karena Allah? Kita yang tahu sendiri. Apakah bacaan Quran kita karena Allah? Kita yang tahu sendiri. Apakah telah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul? Maka kalau tidak tahu bertanya. Maka Allah lihat kita ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Maka kalau tidak baik amalnya bagaimana? Takut-takutnya tidak ada amalan kita yang Allah terima di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka masuklah kita ke golongan yang Jibril doakan dan Rasulullah. Na'udzubillah. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, masih ada bulan puasa kita beberapa hari lagi. Biasanya semakin ke belakang, kaki sudah mulai letih, sudah mulai lelah. Tapi bersamaan dengan letih lelah itu, semakin besar harapan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini sudah mulai capek. Ya Allah, ya Allah, bacaan Quran mulai berat. Tapi biasanya bergantung kepada Allah semakin besar. Ini kita kembalikan kepada diri kita. Semakin akhir Ramadan, semakin besar kita harapan kita kepada Allah Ta'ala. Semakin Ramadan makin akhir, semakin takut kita semakin besar kepada Allah. Maka dalam setiap amalan, selain ahsanu amalan, setiap akhir amalan hadirkan rasa takut dan rasa harap terhadap amalan kita. Semoga Allah terima amalan kita. Maka hadirin yang Allah, habis baca Quran, ya Allah terima baik. Hadirkan rasa takut. Tapi dalam saat yang bersamaan, ya Allah, mungkin tak bagus bacaanku ya Allah, tapi terima ya Allah. Hadirkan rasa harap. Setelah salat, maka imam biasa berkata astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah. Itu menunjukkan apa? Takut kepada Allah. Ya Allah ampuni, takut salatnya diterima Allah. Tapi maka astagfirullah ya Allah, ampuni ya Allah, takut kepada Allah ketika akhir amal. Tapi berharap walaupun buruk amalku ya Allah, tapi terima ya. Ya Allah puasaku buruk ya Allah, tapi terima ya Allah. Mungkin salatku buruk ya Allah, tapi terima ya Allah. Maka hadirkan rasa harap dan rasa takut setelahnya. Hadirin hadirat yang dalam Allah, satu lagi tadi teringat saya bahwa doa Jibril tadi berhubungan juga, ternyata memang kata Rasulullah dan kata para alim ulama, ada beberapa golongan yang tidak diterima amal Ramadannya. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan bagi kita. Ada beberapa golongan yang setelah bulan Ramadan tidak diterima amalnya sendiri. Yang pertama, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan ini adalah yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, capek pun dia Ramadan, capek dia berpuasa, malamnya dia baca doa, baca Qurannya banyak, durhaka dia kepada orang tuanya, maka diampuni dosanya di akhir Ramadan.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang ada orang tuanya yang belum pernah ketemu, mungkin yang belum pernah telepon dulu, kasih tahu dulu, kita maaf dulu sama orang tua. Akhir Ramadan, takutnya orang tua marah kepada kita, maka tidak menyebabkan kita mendapat ampunan Allah di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang minum arak, yang mabuk, kemudian karena dibolehkan. Tapi sekarang dikembangkan, mabuk, narkoba, judi, ada itu masuk di dalamnya. Maka orang-orang yang mabuk, ya, yang berganja, yang menggelek, itu hati-hati. Tobat. Masih ada beberapa hari yang bulan Ramadan, hindari amalan-amalan tersebut, karena amalan tersebut menyebabkan kita tidak mendapat ampunan Allah. Yang ketiga adalah memutuskan silaturahim. Mungkin ini ya hubungan kita selalu bertambah ini. Ya, saya mengingatkan, mungkin ada yang sudah kita buat, nggak mau lagi hukum, hati-hati. Karena barang siapa yang mau memutuskan silaturahim, Allah akan memutuskan hubungan dengannya yang terputus. Nggak ada tempat berganti. Sedangkan puasanya Allah tidak terima. Maka barang siapa yang sudah 3 hari atau 3 hari nggak ngomong-ngomong sama tetangganya, mulai besok ngomong. Untuk apa? Untuk menghindari diri kita supaya dapat daripada ampunan bulan Ramadan. Tidak boleh memutuskan silaturahim. Jadi orang yang durhaka, orang yang mabuk, orang yang memutuskan silaturahim, lelah pun dia berpuasa, maka Allah tidak berikan ampunan di akhir bulan Ramadan. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita doa kepada Allah semoga puasa-puasa kita dari hari pertama sampai malam 24 hari ini Allah berikan kita keampunan, Allah berikan kita ifqun minannar, Allah berikan kita rahmat, sehingga puasa kita menjadi asbab Allah ridha kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman agama yang benar datang daripada Allah, yang salah daripada kebodohan saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.